Audio Jungle. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Rian Dwi Putra, NIM 117 dari kelas 3C. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang memori. Apa sih memori itu? Menurut Chaplin, memori ialah fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman khas yang paling diingat. Dari ketiga pengertian tersebut, maka memori dapat disimpulkan sebagai fungsi, pengalaman, atau informasi dan spesifikasi. Nah, sebelum lanjut ke definisi, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakangnya. Nah, pada memori ini memiliki fungsi yang penting bagi manusia. Jika kita lakukan aktivitas berpikir maupun menalar, maka sebagian besar kita akan menggunakan fakta dari memori atau ingatan kita. Kita menggunakan konsep waktu dengan menghubung-hubungkan masa sekarang dengan masa lalu untuk digunakan pada masa mendatang. Nah, jika sudah mengerti tentang latar belakangnya, maka kita lanjutkan ke definisi. Menurut tokoh lain, ada tokoh Grove menjelaskan bahwa memori ini adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Lalu untuk tokoh lainnya ada Morgan pada tahun 1986. Dia mendefinisikan bahwa memori ini sebagai proses encoding, storage, dan retrieval apa yang telah dipelajari sebelumnya. Secara singkat, memori ini melewati 3 proses. Yang pertama, ada perekaman, yaitu encoding. Lalu yang kedua, penyimpanan, yaitu storage. Dan yang ketiga, terakhir itu pemanggilan, atau retrieval. Nah, perekaman ini ialah pencatatan informasi sebagai melalui reseptor, indera, dan sirkuit saraf internal. Lalu yang kedua, yaitu ada penyimpanan atau storage, yang menentukan berapa lama informasi itu berada beserta kita dalam bentuk apa dan di mana. Penyimpanan ini bisa bersifat aktif maupun reaktif atau pasif. Lalu yang ketiga ada pemanggilan atau retrieval. Nah, di sini dijelaskan bahwa bahasa sehari-hari disebut mengingat kembali adalah menggunakan informasi yang disimpan. Nah, lalu ingatan atau memori kita dipengaruhi oleh yang pertama, sifat seseorang, alam sekitar, keadaan jasmani, keadaan rohani atau jiwa, dan umur manusia. Jadi bisa dikatakan bahwa semakin usia kita bertambah, maka semakin kemampuan mengingat kita bakal berkurang. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga jenis-jenis dari memori. Saya akan menyebutkannya 3. Yang pertama ada episodic memory, yang kedua semantic memory, dan yang ketiga procedural memory. Nah, yang pertama episodic memory ialah memori tentang pengalaman personal, sebuah gambaran mental tentang hal-hal yang kita lihat atau kita dengar. Lalu yang kedua ada semantic memory. Nah, dalam judul ini berisi fakta-fakta dan informasi umum tentang apa yang kita ketahui, baik itu konsep, prinsip, aturan-aturan, dan bagaimana cara menggunakannya, serta keterampilan problem solving dan strategi belajar yang kita gunakan sebagian besar yang kita pelajari di sekolah dan dapat disimpan dalam sympathetic memory. Nah, lalu yang terakhir, procedural memory. Nah, procedural memory ini menunjukkan pada owning how, kemampuan mengendarai kendaraan, bermotor, atau bersepeda. Itu adalah contoh keterampilan yang disimpan dalam procedural memory. Nah, jadi kesimpulannya, manusia memiliki memori yang kemampuan dan kapasitasnya sangat besar, sehingga tidak terhitung besarnya. Akan tetapi, tidak semua memanfaatkan kapasitas tersebut seoptimal mungkin, dan lebih banyak lagi yang memanfaatkan memori ini sekadarnya saja, sehingga banyak ruang-ruang dalam memori seseorang yang tidak terisi, bahkan tidak diisi serta tidak diperlakukan dengan baik karena berbagai faktor. Nah, ada satu hal lagi yang ingin saya share kepada penonton sekalian sebelum saya tutup. Nah, pada poster ini dijelaskan kenapa sih Anda bisa lupa atau mengalami amnesia.
Yang pertama yaitu ada masalah karena tiroid. Kelenjar yang terletak bagian depan di leher yang mengeluarkan hormon, mengatur metabolisme, pertumbuhan, suhu tubuh, dan lain-lainnya. Masalah pada tiroid ini bisa menyebabkan kepikunan. Lalu, yang kedua, karena alkohol. Terlalu banyak mengonsumsi alkohol mempengaruhi ingatan jangka pendek, sehingga bagian otak akan terganggu. Lalu, yang ketiga, kurang tidur. Terlalu banyak sering begadang atau kurang tidur dapat menjadi faktor utamanya kelupaan. Hal ini membuat memori otak bermasalah. Yang keempat, ada obat-obatan. Terlalu banyak mengonsumsi obat-obatan seperti halnya alkohol dapat mempengaruhi memori. Nah, yang kelima, itu ada stres. Terlalu banyak stres atau kegelisahan dikarenakan kurang tidur dan terlalu banyak mengonsumsi obat-obatan akan mempengaruhi kemampuan mengingat hal baru. Yang terakhir yaitu depresi. Nah, depresi di sini memang sering terjadi pada kalangan umum atau kalangan anak muda. Ciri-ciri depresi diantaranya mengalami kesedihan, tak bersemangat, susah merasa senang, sering mengurung diri di kamar atau di tempat-tempat sepi. Nah, hanya segini pemaparan materi yang saya dapat sampaikan. Jangan lupa like dan komen.